Halo teman-teman, dengan saya Ernawati di sini. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Universal. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua cara penggunaan tanda baca kurung siku, garis miring, dan apostrof. Oke, kita ke yang pertama dulu. Kita bahas dulu yang pertama, penggunaan tanda kurung siku. Oke, nah, untuk penggunaan tanda kurung siku ini dia memiliki dua fungsi. Nah, fungsi yang pertama adalah mengoreksi kesalahan atau kekurangan pada suatu naskah atau tulisan pada orang lain. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, untuk yang pertama, sepertinya dia tidak memperhatikan pada saat perkuliahan. Nah, untuk di saat kita mengkoreksinya, maka kita harus menggunakan kurung siku. Seperti yang sudah di bawah, setelah kita koreksi, sepertinya dia tanda kurung siku tidak tutup kurung siku memperhatikannya pada saat perkuliahan. Oke, selanjutnya contoh kalimatnya lagi untuk yang pertama, ayah memberi kado sepatu futsal Budi sebagai hadiah prestasinya di sekolah. Nah, untuk yang koreksi yang benar adalah ayah memberi kado sepatu futsal kepada Budi sebagai hadiah presentasi. Nah, untuk di sini untuk di saat kita mengkoreksikannya, nah di situ kita harus menggunakan tanda kurung siku. Oke, contoh selanjutnya, mereka tidak akan berkutip Rudi. Untuk di saat revisinya, mereka tidak akan berkutip di hadapan Rudi. Seperti itu. Untuk pembenarannya, untuk di revisinya itu kita menggunakan tanda kurung siku. Dan selanjutnya, ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Nah, untuk yang direvisi yang benarnya adalah ulang tahun proklamasi kemerdekaan. Nah, di proklamasi kemerdekaan ini nah diawali dengan huruf kapital. Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Oke, contoh selanjutnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nah, yang benarnya adalah penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, untuk koreksinya menggunakan kurung siku. Oke, dan selanjutnya fungsi yang kedua pada tanda baca kurung siku yaitu mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam kurung. Artinya seperti ini. Contohnya, nah, cara penulisan tersebut dapat dilakukan dengan notasi ilmiah dalam kurung, contoh dalam tabel. Nah, di saat kita ingin menerangkan pada halaman berapa, nah di saat itulah kita harus menggunakan tanda kurung siku. Contoh selanjutnya juga sama, persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35 hingga 38. Perlu dibentangkan di sini. Yang ketiga, menurut dosen saya, hal tersebut penjelasan tentang kalimat yang efektif. Lihat halaman 40 sampai dengan 45. Perlu disajikan ulang dalam bahasa yang lebih sederhana. Oke, selanjutnya kita bahas penggunaan tanda garis miring. Nah, fungsi dari penggunaan tanda garis miring ini juga sama, ada dua fungsi. Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, alamat, sama penandaan suatu tahun. Oke, contohnya. Nah, di sini contoh untuk dalam nomor surat. Nomor 7 garis miring PK garis miring Romawi bulan 2 garis miring 2013. Terus contoh pada alamat.
Jalan Keramat 3 nomor 10. Dan yang ketiga penandaan pada tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Nah, untuk fungsi yang kedua, yaitu tanda garis miring sering dipakai untuk pengganti kata dan atau dan setiap. Contohnya seperti ini. Mahasiswi garis miring mahasiswa garis miring mahasiswi. Nah, di sini dimaksudkan mahasiswa dan mahasiswi. Contoh yang kedua, dikirimkan lewat darat garis miring laut. Nah, di sini artinya dikirimkan lewat darat atau lewat laut. Contoh yang ketiga, kecepatan kereta adalah 300 km garis miring jam. Nah, di sini kita baca kecepatan kereta adalah 300 km per jam. Nah, oke, selanjutnya harganya 1.500 garis miring lembar. Nah, di sini maksudnya harganya Rp1.500 setiap lembar. Nah, ini juga ada tanda garis miring juga. Yang ketiga, maaf, berarti contohnya ada 3, satunya lagi. Berarti untuk mengapit huruf atau kata, kelompok kata, sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam suatu naskah atau tulisan terhadap orang lain, yang milik orang lain. Nah, contohnya, bahan ajar link garis miring G garis miring UISTIK Fakultas Ilmu Budaya. Nah, yang benar adalah bahan ajar linguistik Fakultas Ilmu Budaya. Untuk yang kedua, contohnya investasi asing berbeda dengan garis miring H garis miring utang. Nah, yang benarnya adalah investasi asing berbeda dengan utang. Contoh yang ketiga, ada 6 mil garis miring Y garis miring R bakteri yang tinggal dalam mulut manusia. Nah, ini contoh yang benar adalah ada 6 miliar bakteri tinggal dalam mulut manusia. Oke. Nah, yang ini panduan cara menggunakan aplikasi Internet Explorer. Oke, nah untuk selanjutnya kita bahas tentang penggunaan tanda apostrof. Nah, tanda apostrof adalah tanda penyingkat yang atau apostrof yang dipakai untuk menunjukkan hilangnya bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Untuk contoh seperti Budi tanda apostrof kan kusuruti secara langsung. Nah, di sini maksudnya Budi akan kusurati secara langsung. Nah, untuk kata akan ini disingkat menjadi menjadikan. Nah, di depannya ditambah apostrof. Contoh selanjutnya, kamu sudah mengerjakan tugasnya kan? Nah, untuk di sini maksudnya kamu sudah mengerjakan tugasnya bukan? Dan yang ketiga, dia mulai berkuliah sejak Juli 16. Nah, di sini maksudnya dia mulai berkuliah sejak Juli 2016. Dan selanjutnya, senjakala pun telah tiba. Nah, untuk tidak disingkat, kata yang telah itu adalah telah. Maka senjakala pun telah tiba. Oke. Oke, mungkin itu saja sedikit sharingan dari saya. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang membutuhkan.
dan semoga penyampaian saya hari ini, bisa dipahami untuk teman-teman seperjuangan sekalian. Sekian, terima kasih.